Pilar energi berwarna-warni muncul seperti pelangi yang melintasi langit. Itu membawa jejak ruang yang sedikit terguncang saat bertabrakan dengan keras dengan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api cemerlang yang diproyeksikan dari tubuh piton api. Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di wilayah sudut hitam, adalah sesuatu yang bahkan Suqian tidak akan berani terima. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan besar piton yang tak terlihat, tubuhnya yang besar juga dengan cepat turun di bawah tabrakan hebat ini. Suara mendesis marah menembus telinga semua orang saat bergema di langit. Ekspresi gembira terkandung di wajah semua ahli dari wilayah sudut hitam, saat mereka menyaksikan ular piton api tak terlihat dipaksa mundur. Namun, kegembiraan itu belum menyebar ketika gelombang energi yang lebih menakutkan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar piton api tak terlihat itu muncul di mata mereka dengan cara seperti kilat. Matanya yang besar dan segitiga mengandung suhu panas yang tampaknya memiliki niat untuk melelehkan semua orang yang telah memblokirnya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit saat dia menjerit keras saat melihat ular piton api tak terlihat menerkam sekali lagi. Teriakan itu baru saja terdengar ketika para ahli dari sekitarnya sekali lagi buru-buru memanggil Douki dari tubuh mereka. Namun, piton api tak terlihat yang menembaki itu membuka mulutnya yang buas sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Piton api tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Piton api tak terlihat melewati langit kosong, menguapkan semua udara kemanapun ia lewat. Bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang merasa terkejut dengan tenang. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat dia merasakan suhu mengerikan yang terkandung di dalam pilar api. Kecepatan piton api secepat kilat. Tepat setelah teriakan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi saat dengan kejam melesat ke kerumunan yang dibentuk dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Han Feng dan beberapa ahli lain dengan indera yang kuat berhasil menghindari piton api saat ia menembak dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian, piton api yang nyaris meleset dari mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar yang hebat dirasakan di kulit mereka. Hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang mampu melarikan diri dari piton api. Di sisi lain, beberapa yang tidak beruntung secara kebetulan terkena dampaknya. Piton api tak terlihat menyebar ke tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki Douki melindungi tubuh mereka masih merasakan sakit menusuk yang mengebor hati mereka. Sosok manusia di langit melintas, dan lebih dari 10 orang yang terbakar bergegas secara acak ke segala arah, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang merasuki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari wilayah sudut hitam, tempat nyala api menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan Fallen Heart Flame. Secara alami, dia tidak dapat dengan mudah membiarkan apapun terjadi pada mereka. Han Feng adalah orang pertama yang bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa piton api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembakkan ke arahnya. Cepat! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia jelas mengerti kekuatan destruktif macam apa yang terkandung dalam pilar api ini, dan tidak berani mengujinya sedikit pun. Dia segera melambaikan tangannya dan api biru tua yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya secara eksplosif. Akhirnya, itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Segel di tangan Han Feng dengan cepat terbentuk dan telapak tangannya menekan keras ke arah pilar api yang melesat secara eksplosif dari bawahnya. Tirai langit menyala berwarna biru segera melengkung ke bawah dari segala arah. Itu seperti laut yang bergolak. Gelombang lautan menumpuk deras satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan hebat dengan nyala api yang tak terlihat. Ledakan. Dua jenis, api surgawi, bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir.
Saat api bertabrakan, bahkan para siswa dari akademi dalam dapat dengan jelas merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melonjak. Beberapa daun pohon kering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara spontan. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan api surgawi di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat menarik lebih dari selusin langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Tatapannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa piton api telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Itu mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi dan menatap tajam ke arah Han Feng. Jelas, yang pertama siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Ini. Orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa harus datang dan mencari saya terlebih dahulu? Wajah Han Feng warna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat tangannya dan mengadopsi sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi, ini benar-benar terlalu kuat. Kemungkinan kita tidak akan bisa banyak membantu. Anda tidak perlu takut suhunya yang menakutkan karena Anda sudah memiliki api surgawi, oleh karena itu, Anda harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya sedikit terlebih dahulu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Panatua Emas Perak telah membawa sekelompok besar ahli dari wilayah sudut hitam, dan pindah jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditampilkan piton api sebelumnya telah menyebabkan ketakutan terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan langkah drastis. Dia mengerti bahwa piton api saat ini telah menguncinya. Selama dia mundur sedikit pun, yang terakhir akan segera menerkam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan nyala api, Fallen Heart Flame, sedikit. Jika tidak, kemungkinan orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan, mengingat karakter mereka yang berhati-hati. Pikiran ini dengan cepat beredar di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap piton api di bawah dengan tatapan gelap dan dingin. Lengannya bergetar dan dua botol giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes keluar mengikuti kemunculan kedua botol giok ini. Beberapa dari orang-orang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit uap air yang terkandung di udara dipadatkan menjadi pecahan es dimanapun udara dingin lewat. Han Feng memegang botol giok itu dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan keras ke arah piton api. Tangan Han Feng tiba-tiba menegang ketika botol giok berwarna biru itu masih sekitar 10 meter dari ular piton api. Meledak. Ledakan. Botol giok biru es tiba-tiba pecah. Segera, udara dingin berwarna biru meletus darinya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi sepetak besar langit. Piton api itu juga berada di dalam wilayah tertutup. Piton api merasakan kegelisahan saat udara dingin biru es itu menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, piton api yang menggeliat di atas tubuhnya menjadi agak lebih tipis. Kabut dingin ini benar-benar dapat menekan api surgawi. Xiao Yan tanpa sadar bergumam kaget di dalam hatinya ketika dia melihat piton api menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru es ini seharusnya udara dingin langit. Kelangkaan benda ini tidak kurang dari api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat-tempat yang sangat dingin. Api biasa pasti akan padam secara otomatis ketika berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit. Suara Yao Lao yang agak terkejut terdengar di dalam hati Xiao Yan, benar-benar tidak terduga bahwa dia bahkan berhasil mendapatkan udara dingin langit. Sepertinya dia telah berusaha keras untuk mencari api surgawi. Lalu, akankah dia berhasil? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu.
Tenang, udara dingin langit, mungkin bisa menahan sedikit, api hati jatuh, tapi, api surgawi, pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur paling menakutkan di alam. Sangat sulit untuk menaklukkannya bahkan setelah ditahan. Yao Lao menghibur. Xiao Yan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya dengan tegas menatap kabut dingin yang samar-samar. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan buram itu segera menghilang. Tidak peduli berapa banyak kecerdasan yang kamu miliki, kamu masih tidak dapat lepas dari nasib kamu ditangkap. Han Feng bersukacita di dalam hatinya saat dia melihat, api hati jatuh, menjadi agak lamban di dalam kabut dingin. Dia tertawa terbahak-bahak saat nyala api biru tua sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu menggumpal menjadi mata bor api yang berputar cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar dengan liar, memancarkan suara senandung yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun jelas ada di dalam batasnya. Suhunya yang panas masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergi! Dengan jentikan jarinya, mata bor api itu melesat tiba-tiba. Suara senandungnya seperti anak kecil yang menangis saat gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilewatinya. Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor ke dalam tubuh besar piton api tak terlihat. Ci! Mata bor api hanya diblokir oleh sisik piton api yang tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Segera, desisan tajam, marah, aneh meraung seperti guntur di langit cerah. Raungan marah baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir segera berubah, beriak dan menyebar. Daerah yang suhunya dikurangi oleh udara dingin langit, tiba-tiba dinaikkan suhunya. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke seluruh langit sebenarnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Saat udara dingin langit yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu. Yang pertama dikejutkan oleh ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru tua melambai dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang datang menerkam. Tatapan Han Feng menyapu, hanya untuk terpana ketika dia menyadari bahwa tubuh besar piton api tak terlihat sebenarnya telah benar-benar lenyap. Han Feng mengerutkan alisnya erat-erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat piton api tak terlihat yang menyapu dari segala arah kemanapun dia melihat. Tidak ada tanda sedikitpun dari tubuh piton api. Kemana binatang itu lari? Han Feng bergumam agak gelisah di dalam hatinya. Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini dikelilingi oleh nyala api terlihat ketika nyala api yang sudah benar-benar melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekornya yang besar diayunkan di udara. Itu membawa angin panas yang bisa meruntuhkan gunung dan membelah tanah saat menghantam punggung Han Feng dengan keras di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Han Feng mengangkat bahu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan yang begitu serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiao yang tertegun saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba memuntahkan darah karena terluka. Yang terakhir telah bertindak sangat bangga sebelumnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Valen Heart Flame, itu memang menakutkan. Teriakan kaget Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir masih tertegun, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Yao Lao berkata, "Xiao Yan, cepat pergi. Binatang itu menatapmu lagi."